Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini saya akan sedikit mereview tentang tipe produksi. Nanti yang tentu saja dalam kaitan tata letak fasilitas. Pemilihan tipe produksi harus dilakukan terlebih dahulu karena dengan tipe produksi yang berbeda maka akan sangat berpengaruh terhadap bentuk tata letaknya atau layoutnya. Dan tentu saja di sini pembahasannya tidak akan detail karena telah dibahas pada mata kuliah sebelumnya, mungkin di mata kuliah sistem produksi atau proses produksi. Ya, ini adalah grafik tipe produksi dan juga tipe layout yang mungkin sering Anda lihat sebelumnya. Jadi pada grafik ini, pada sumbu X-nya adalah volume atau kapasitas produksi dari low hingga high, dan sumbu Y-nya adalah variasi produk yang bisa dibuat dari low hingga high. Ya, misalnya Anda merencanakan bahwa industri Anda akan strateginya adalah dengan kapasitas yang tinggi, maka konsekuensinya adalah variasi produk yang bisa dibuat rendah, sehingga tipe produksi yang dipilih adalah sering Anda kenal dengan istilah mass production. Dan tipe layoutnya namanya adalah product layout, gitu ya. Sebaliknya, jika strategi yang Anda pilih adalah memprioritaskan kemampuan variasi produk yang tinggi, yang konsekuensinya adalah volume produk yang bisa dihasilkan itu rendah, maka nama tipe produksinya yang bisa Anda kenal ini adalah namanya adalah job shop. Tipe layoutnya namanya adalah proses layout. Ya, di antara proses layout dan produk layout ada tipe produksi yang mengakomodasi kelebihan dan kekurangan antara proses layout dan produk layout. Ada yang menyebutnya sebagai grup teknologi layout, atau ada yang lain menyebutnya sebagai cellular manufacturing layout. Ya, dengan karakteristik bahwa volumenya cukup tinggi, walaupun tidak setinggi mass production, variasinya juga cukup tinggi, walaupun tidak setinggi dari job shop. Tipe produksi lain yang Anda kenal adalah jika produk yang Anda hasilkan adalah sangat besar, berat, begitu, sehingga dan sangat kompleks, sehingga kapasitas produksinya juga rendah. Misalnya di sini contohnya adalah industri pembuatan pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya, sehingga tipe layoutnya adalah fixed product layout. Artinya produk yang dibuat itu adalah posisinya fix, alat-alat produksinya nanti yang mengikuti dari produknya. Nah, selain itu saatnya juga berkembang di zona ini sudah mulai muncul tipe produksi, yaitu yang kita kenal dengan istilah mass customization. Jadi dengan teknologi rapid prototyping, additive manufacturing, maka tipe produksi di zona ini sudah mulai muncul. Nah, ini adalah contoh data yang harus disediakan sebelumnya. Misalnya secara umum adalah ini berkaitan dengan produk, proses, dan scheduling data dari suatu perencanaan produksi. Misalnya di sini dalam satu industri kita berencana akan membuat 4 buah part A, B, C, D yang sudah diketahui rencana production rate-nya, anggaplah ini per hari misalnya masing-masing. Kemudian proses pembuatannya dalam setiap part juga sudah ada di sini, ya, termasuk juga waktu proses setiap partnya juga sudah disediakan. Misalnya di sini adalah 0,5, anggaplah ini dalam satu satuan proses jam misalnya, sehingga ini 0,5 jam, 0,3 jam, dan seterusnya. Nah, misalnya sehingga produk A di sini dengan production rate 300, produk A akan melalui proses sewing sebesar 0,5 jam, ya, kemudian turning, milling, dan drilling. Produk B prosesnya tidak sama seperti A. Produk B
sama sewing tetapi tidak melalui turning, milling sama seperti A, dan drilling, tetapi di sini untuk produk B ada tambahan permesinan painting. Demikian pula C dan D dari grafik ini terlihat demikian. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan data yang seperti ini sudah dapat mencerminkan tipe produksinya? Ya, tentu saja data ini tidak bisa secara langsung mencerminkan tipe produksi mana, apakah dia mass production ataukah chop shop ya. Nah, sehingga tipe produksi adalah bagian yang harus juga diputuskan setelah ini. Ya, jika dari data-data sebelumnya strategi yang Anda pilih adalah misalnya mass production atau tipe layout adalah product layout, maka layoutnya akan seperti demikian. Sehingga setiap part yang Anda rencanakan dibuat akan dibuat line khusus tersendiri. Jadi produk A, line tersendiri, B, C, dan D demikian. Mesin-mesin yang digunakan adalah biasanya bukan mesin multipurpose, jadi mesin yang sangat spesifik untuk memproduksi part tersebut. Misalnya di sini ya, mesin sewing untuk A hanya untuk produksi A, mesin sewing di sini hanya untuk produksi B. Maksudnya apa? Jika mesin sewing di B ini rusak, maka alur produksi tidak bisa dibelokkan demikian, karena mesin sewing ini spesifikasinya hanya untuk memproduksi produk A demikian, sehingga mesinnya tidak fleksibel. Tapi keuntungannya adalah Anda lihat kapasitas produksinya bisa sangat tinggi. Nah, dari segi layout apa pengaruhnya? Anda lihat di sini jumlah mesinnya. Ya, mesin sewing ada 2, mesin milling ada 3, drilling ada 3 juga. Sehingga jelas membutuhkan space yang relatif cukup besar. Nah, tentang kelebihan kekurangan tipe produksi atau tipe layout seperti ini, silahkan lainnya Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Dan sebaliknya, jika dari data-data tadi ternyata strategi Anda adalah job shop atau proses layout, maka layoutnya mungkin demikian gitu ya. Mesin sewingnya tidak harus disediakan 2, tapi cukup 1 saja. Tapi mesin sewing yang multipurpose sehingga dia bisa mengerjakan produk A maupun part B demikian. Jadi sharing equipment. Mesin misalnya mesin apa di sini? Beberapa mesin akhirnya cukup punya beberapa saja, mesin milling juga tidak 3 tapi di sini 2, sehingga konsepnya adalah sharing equipment gitu ya. Sehingga kelebihannya jelas jumlah mesinnya jauh lebih sedikit sehingga investasinya juga lebih kecil. Dalam kaitan layout jelas space yang karena mesinnya lebih sedikit, space yang dibutuhkan juga lebih kecil. Tapi Anda lihat di sini flow pergerakan material partnya cukup kompleks ya, tidak lurus-lurus saja seperti produk layout, sehingga perlu perencanaan dan penjadwalan mesin. Tentu saja ya, karena ini sharing mesin, sehingga pasti ada potensi yang namanya yang Anda kenal dengan istilah bottleneck dan idle. Demikian. Dan sekali lagi, kekurangan kelebihan dari proses layout silahkan Anda diskusikan juga dengan teman-teman Anda. Ya, gambar berikutnya adalah layout hybrid atau layout gabungan. Karena pada realitasnya suatu industri tidak bisa dipaksa harus mengikuti satu jenis tipe layout saja, karena pasti ada beberapa penggabungan tipe layout. Contohnya di sini adalah menggabung tipe proses layout dan produk layout. Pada proses pembuatan partnya A, B, C, D-nya kita menggunakan adalah proses layout, tetapi pada bagian assembly line-nya adalah product layout. Karena by nature namanya assembly line adalah product layout, yaitu dari satu workstation ke workstation berikutnya sifatnya adalah berurutan. Jadi sekali lagi, selain data produk, proses, dan schedule data yang telah dimiliki, satu tambahan data atau requirement yang harus dilengkapi adalah tipe produksi yang dipilih.
Ya, pada slide ini saya akan tunjukkan preview tentang apa nanti yang Anda bisa lakukan dalam kaitan analisis tata letak terhadap data-data yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Jadi ada suatu metode yang diusulkan oleh Mutter tahun 1961, ya cukup lama tetapi masih relevan hingga saat ini, yang bernama Systematic Layout Planning atau banyak orang menyingkatnya sebagai SLP. Gitu ya. Jadi inilah framework yang diusulkan oleh Mutter tentang bagaimana step-step yang sudah dilakukan dalam proses perancangan tata letak. Jadi data-data yang sudah Anda peroleh sebelumnya, data activities, baik itu flow yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian activity relationship, maka akan membentuk suatu diagram relationship, kemudian ditambahkan space requirement, dan jika memang ada constraint space, maka silahkan ditambahkan di sana, maka Anda akan mendapatkan suatu diagram space relationship. Nah, di bagian inilah akan mulai Anda mengenerate beberapa alternatif solusi dari layout dengan beberapa constraint yang memang diperlukan dan memang ada. Kemudian dari alternatif ini akan dilakukan evaluasi dan pemilihan layout. Namun, metode SLP ini lebih cocok Anda terapkan untuk kasus-kasus tipe layout, proses layout, bukan produk layout. Atau Anda gunakan SLP ini untuk analisis layout pada non-production. Mengapa? Ya, silakan Anda diskusikan dengan teman-teman Anda tentang metode ini. Ya, jadi ini adalah output dari mata kuliah ini, ya tentu saja adalah suatu rancangan tata letak. Contoh yang ada di sini adalah rancangan tata letak pabrik. Yang perlu Anda perhatikan adalah detail-detail yang harus ada dalam suatu rancangan ini. Yang pertama jelas adalah bagian production, yaitu di sini Anda lihat ada beberapa mesin terlihat dari sana. Kemudian adalah storage, penyimpanan yang ukurannya juga cukup besar pastinya. Kemudian beberapa work in process dan dengan berbagai ukuran. Kemudian jangan lupakan ada bagian non-production, tempat administrasi, office dan sebagainya. Kemudian pikirkan juga tentang di mana nanti truk akan loading unloading, baik itu raw material maupun finished good. Jadi di sini sudah cukup lengkap detail mengenai layout dari yang permesinannya, supportingnya, dan juga termasuk material handlingnya. Dan berikutnya dengan kemampuan software yang sekarang dan di lab pun kita sudah memiliki software yang bisa memvisualisasikan secara 3 dimensi sehingga Anda bisa dapat gambaran lebih jelas rancangan Anda dalam bentuk 3 dimensi sehingga komunikasi rancangan Anda ke orang lain pun bisa lebih mudah dipahami dan dievaluasi. Jadi demikian tentang review dan sedikit preview tentang apa yang Anda harus lakukan dalam mata kuliah ini. Demikian, terima kasih.